APBN kita September 2022. Sri Mulyani, prospek ekonomi global gelap, makin pekat. Dikutip dari CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggambarkan prospek perekonomian dunia bukan hanya gelap. Sri Mulyani menyebut situasi ekonomi saat ini bagaikan kopi, hitam pekat. Hal tersebut ditekankan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita edisi September 2022 Jumat 21 Oktober 2022. Sri Mulyani mengatakan situasi yang ia gambarkan pun tidak berlebihan. Prospek ekonomi global mengalami penurunan atau gelap dan makin pekat dengan inflasi yang melonjak tinggi dan perang berkepanjangan, kata Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebut perang antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan kenaikan suku bunga dan pengetatan kebijakan moneter. Situasi ini pun menjadikan salah satu risiko yang mesti ditangani. Dalam situasi ini, better off akan lebih baik ekonomi kuat, APBN recover sesudah gejolak atau guncangan karena pandemi dan dipakai untuk melindungi masyarakat akibat guncangan dari dunia, katanya. Jokowi bicara lagi soal ekonomi gelap. Negara kita tetap optimis. Dikutip dari Detik Finance, Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbicara lagi mengenai kemungkinan ekonomi global tahun depan yang akan gelap. Menurutnya, pemerintah optimis tidak akan mengalami keadaan seperti yang diprediksi oleh lembaga-lembaga internasional itu. Jadi, kita semuanya harus tetap optimis, meskipun lembaga-lembaga internasional menyampaikan bahwa tahun ini sulit. Tahun depan akan gelap. Silakan negara-negara lain, negara kita harus tetap optimis, kata Jokowi dalam pembukaan Trade Expo Indonesia ke-37 tahun 2022 di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD City Tangerang, Rabu 19 Oktober 2022. Optimis itu juga terdorong dari keterangan International Monetary Fund IMF bahwa Indonesia merupakan titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Dengan begitu, Jokowi percaya hal tersebut bisa meningkatkan kepercayaan global kepada Indonesia. Minggu yang lalu, Managing Director IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya, tapi Kristalina, Managing Directornya IMF, titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia, ucap Jokowi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri menurut Pak Jokowi lebih baik daripada negara G20 lainnya. Bahkan pertumbuhan yang baik itu dikala banyak negara mengalami resesi. Kita patut bersyukur bahwa di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah resesi, Indonesia di kuartal 2 masih tumbuh 5,44%. Ini wajib kita syukuri, kita termasuk negara yang memiliki growth pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di antara negara-negara G20 maupun negara-negara lainnya, ungkapnya. Meski begitu, Indonesia juga harus berhati-hati karena kesulitan ekonomi ke depan sudah dihitung dan dikalkulasi sebagaimana imbasnya ke Indonesia. Tapi memang harus tetap waspada, harus hati-hati karena badainya itu sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi, akan menyebar sampai kemana, imbasnya ke kita seperti apa, jelas Jokowi. Berulang sebut dunia gelap, apa langkah Jokowi selamatkan RI? Dikutip dari CNBC Indonesia, Jakarta, Presiden Joko Widodo sering kali mengucapkan situasi dunia yang gelap gulita ke depannya di beberapa kesempatan terakhir. Indonesia bahkan bisa mendapatkan tekanan berat apabila tidak berhati-hati. Tapi apa langkah antisipasi Jokowi? Jokowi menjelaskan langkah pertama adalah sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini berperan penting dalam mengendalikan fundamental perekonomian nasional. Terlihat ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,44 pada kuartal 2 2022 dan inflasi terkendali di bawah 6%. Saya lihat di dalam keseharian antara Bank Sentral BI dan Kemenkyu berjalan beriringan. Berjalannya rukun tidak saling tumpang tindih, kata Jokowi di Jakarta Convention Center JCC Jakarta Selasa 11 Oktober 2022. Pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi lewat belanja yang produktif serta menjaga daya beli masyarakat dengan subsidi dan bantuan sosial atau bansos.
Sementara Bank Indonesia mengendalikan inflasi dan nilai tukar serta bijak dalam mengambil kebijakan suku bunga acuan. Kedua, kata Jokowi adalah dengan menelusuri persoalan sampai ke mikroekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang ditempuh bisa lebih tepat sasaran. Kita bekerja nggak bisa hanya makro saja. Makro iya, mikro iya. Tapi nggak cukup, harus lebih tajam lagi, detail. Sehingga penyelesaiannya satu persatu jelasnya. Contoh, inflasi nggak ada yang negara seperti kita. Inflasi biasanya dikendalikan dengan menaikkan suku bunga untuk mengerem inflasi. Tapi kita tidak hanya menaikkan suku bunga yang jadi kewenangan BI, tapi praktek real masuk ke sumbernya, kenaikan barang dan jasa, Pak Jokowi. Ketiga adalah kolaborasi UMKM bersama pengusaha menengah dan besar. Menurut Jokowi, hal ini bisa menggerakkan ekonomi secara bersamaan. Syukur kita masuk ke pasar-pasar global. Kalau kuat betul, bisa bersatu, kompak saat menangani pandemi dari atas hingga tingkat RT, bisa cepat menyelesaikan masalah yang kita hadapi, terangnya. Keempat adalah hilirisasi industri. Jokowi menyampaikan kebijakan hilirisasi sudah dimulai pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti nikel, selanjutnya akan diikuti bauksit, timah, hingga aspal. Karena demikian, pajak, bea ekspor, royalti, dividen akan masuk ke dalam negeri, tidak menikmati orang luar kita. Pungkasnya. Ekonomi gelap, Bahlil. Tidak ada orang yang bisa ramal ekonomi dunia. Dikutip dari bisnis.com. Jakarta, perekonomian global saat ini diliputi kegelapan yang dipicu oleh adanya perang dagang Amerika Serikat dan Cina, konflik di Ukraina hingga pandemi COVID-19. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahkan mengatakan tidak ada satu orang pun yang dapat meramal kondisi ekonomi dunia ke depannya. Karena ekonomi ini gelap, tidak ada satu orang pun yang bisa ramal ekonomi dunia, kata Bahlil dalam acara pemberian nomor induk berusaha NIB pelaku UMKM di Geraha Jalapuspita, Jakarta, Kamis 20 Oktober 2022. Kendati demikian, dia menyampaikan bahwa Indonesia patut berbangga. Sebab jika dibandingkan dengan negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan yang terbaik, yakni masih di 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022. Inflasi Indonesia tergolong rendah dibandingkan negara G20 lainnya, yakni di bawah 6%. Saya yakin yang melakukan ini adalah UMKM, ujarnya. Selain itu, dia menilai Indonesia kedepannya punya secercah harapan. Jika pada 1998 Indonesia merupakan pasien dana moneter internasional atau International Monetary Fund atau IMF, kini Indonesia bersyukur lantaran tidak masuk dalam daftar pasien IMF. Bahlil mengungkapkan saat ini sudah ada 16 negara yang menjadi pasien IMF dan 28 negara lainnya tengah mengantri untuk menjadi pasien IMF. Namun dia tetap meminta semua orang untuk berhati-hati agar tidak menjadi bagian dari pasien IMF, terutama pada 2023-2024 mendatang. Menurut dia, agar tetap bertahan di tengah kondisi global yang tak menentu, Indonesia perlu menjaga stabilitas politik dan hukum. Jangan terlalu baku fitnah kiri kanan, jangan terlalu WA dengan data yang tidak jelas, tegasnya.